Aisyah berkata, ya, pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, mau meninggal, beliau sempat sakit selama 15 hari dan tidak menghadiri sholat serta meminta agar Umar menggantikannya. Serta yang paling sering mendampingi Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Lalu disebutkan juga bahwasanya Abu Bakar pada saat akan meninggal beliau berkata kepada Aisyah, ya, Umar bin Khattab masuk ke masjid waktu itu menjelang sholat zuhur dan dia pun menyelip masuk di saf, dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu, terutama di sisi kanan kiri masjid, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang, ya, Umar bin Khattab, dan itu adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu majma'in. Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk dan sempat terdengar suara mengatakan, Umar mengatakan, aku telah dibunuh oleh anjingnya Majus. Kemudian kita bicara masalah kematian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita tutup dengan ini, ikhwah sekalian, saatnya berpisah dengan beliau radhiyallahu anhu. Aisyah berkata, ya, pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, mau meninggal, beliau sempat sakit selama 15 hari dan tidak menghadiri sholat serta meminta agar Umar menggantikannya. Serta yang paling sering mendampingi Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Lalu disebutkan juga bahwasanya Abu Bakar pada saat akan meninggal beliau berkata kepada Aisyah di dalam hadis yang sahih, wahai Aisyah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Sebelum ini aku telah memberimu sebuah kebun, dan aku ragu, dalam hatiku masih ada ganjalan, kayaknya ini nggak bisa aku berikan kepada kamu sendiri. Maka aku wasiatkan kepadamu agar engkau kembalikan kepada ahli waris. Kalau aku meninggal, bagi rata. Kata Aisyah, baiklah, aku akan jalankan wahai ayahku. Lalu Abu Bakar berkata juga dalam riwayat yang lain, pada saat dia akan meninggal, dia mengatakan, sejak kami memegang urusan kaum muslimin, kami tidak pernah makan 1 dinar atau 1 dirham pun milik mereka. Tidak pernah ambil dari muslimin 1 dinar dan 1 dinar, tidak pernah. Tetapi kami telah makan makanan mereka yang telah dibuang kulitnya dalam perut kami. Maksudnya yang mereka hidangkan buat kami, ya udah. Tapi kalau khusus mendapatkan bayaran muslimin bayar, nggak pernah sekali 1 dirham ataupun 1 dinar yang diambil. Kami memakai pakaian kasar mereka di tubuh kami. Kami tidak mempunyai sedikit maupun banyak dari harta fai, rampasan perang kaum muslimin, kecuali hamba sahaya Habasyah dan seekor unta penyiram serta sepotong kain saja. Jadi Abu Bakar cuma mengambil dari harta rampasan perang pun. Jadi beliau hidup dari harta kerjanya sendiri, ya, kebun-kebun kurmanya sendiri. Itu beliau tidak miliki kecuali seorang hamba sahaya. Itu pun hamba sahaya setelah beliau meninggal, beliau wasiatkan kembalikan kepada khalifah selaku Umar bin Khattab. Juga seekor unta dipakai menyiram, ya, ditaruh di atas punggungnya, itu 2 gentong besar untuk menyiram pohon-pohon kurma. Juga diberikan kepada Umar setelahku, dan bebaskanlah aku darinya. Serta ini sepotong kain yang sempat aku diberikan pada saat aku jadi khalifah, kembalikan, aku tidak ingin sama sekali. Maka pada saat Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, sungguh Abu Bakar telah membuat orang yang datang setelahnya lelah, tidak bisa mengikutinya, dan Abu Bakar ingin melepaskan dirinya dari masalah-masalah yang memberatkannya pada hari kiamat. Akhirnya pada saat dia meninggal, ikhwah sekalian radhiyallahu anhu, kita dengarkan bagaimana statement yang mulia disampaikan oleh Ali. Mohon maaf ini agak panjang saya bacain sedikit, mungkin sekitar selembar setengah, ya. Tapi ini riwayat yang luar biasa. Ini sekaligus meluruskan pemahaman orang-orang Syiah yang banyak menganggap bahwasanya Ali membenci Abu Bakar atau sebaliknya. Kita bisa lihat bagaimana Ali menamakan anaknya yang meninggal, yang banyak terbunuh di Karbala pun bernama Abu Bakar dan Umar. Ya, bagaimana bernama Abu Bakar dan Umar, dan juga Hasan dan Husain memberikan nama anak-anak mereka dengan Abu Bakar dan Umar. Di sini ditulis oleh penulis kalimat abadi dari Ali pasca Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu. Abu Bakar wafat umur 63 tahun, ya, dan itu tepatnya pada malam hari Senin, ya. Hari Senin belum meninggal, malam Selasa 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, ya. Aisyah sempat berkata pada saat akan meninggal dunia Abu Bakar sempat berkata, malam apa Rasulullah SAW meninggal? Aisyah berkata, hari Senin malam Selasa. Maka kata Abu Bakar, aku berharap meninggal malam ini agar aku bisa meninggal bersama dengan hari meninggalnya Nabi SAW. Maka Abu Bakar pun meninggal pada saat itu, dan sebelum meninggal dia juga sempat mengatakan, dengan apa kalian membungkus dan mengkafani Nabi SAW? Maka kata Aisyah, 3 helai kain suhuliyah dari Yaman, jadi kain putih dari negeri Yaman. Maka kata Abu Bakar, aku memiliki baju gamis ini, ada baju panjang beliau. Kalau aku meninggal, cucilah
kemudian guntinglah dia, potonglah dia, jadikan dia sebagai kain kafan dan tambahlah 2 kain lagi yang biasa. Lalu kata Aisyah, ya ayahku, ini kan sudah usang, baju ini sudah usang, nggak bisa, kami ganti yang baru. Kata Abu Bakar, ya, orang hidup lebih pantas mendapatkan yang baru. Ini hanya untuk menunggu di alam kubur, nggak perlu yang baru. Jadi pakai baju yang tua. Ya, pada saat beliau dikafani radhiyallahu anhu. Beliau meninggal umur 63 tahun, ya, sebagaimana meninggalnya Nabi SAW, dan beliau meninggalkan istri dan anak-anak semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah, termasuk kedua orang tuanya. Dan beliau pada saat meninggal dimandikan oleh Asma binti Umais, istri beliau yang terakhir, ya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini juga diambil hukum bahwasanya bolehnya laki-laki dimandikan jenazahnya oleh istrinya, dan sebaliknya istri memandikan suaminya. Dan juga dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi SAW pada saat meninggal, wahai Aisyah, aku pusing kepalaku, sakit. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku juga sakit kepala. Kata Nabi SAW, tidak usah khawatir wahai Aisyah, kalau kau meninggal sebelum saya akan kafani kamu, saya akan mandikan kamu, dan saya akan kafani kamu. Kalau aku meninggal lebih dulu, kaulah yang memandikan dan mengkafani aku, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalimat Ali yang mulia adalah dari Usaid bin Safwan, ia berkata, ketika Abu Bakar wafat, jasadnya ditutup dengan kain. Madinah berguncang dengan isak tangis mirip pada saat wafatnya Nabi SAW. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib pun datang, lalu berdiri di atas, ya, tempat diletakkannya jenazah Abu Bakar, di mana Abu Bakar wafat. Dia berkata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu, teman akrab beliau, tempat beliau berkeluh kesah, orang kepercayaan beliau, pemegang rahasia beliau, dan penasehat beliau. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam, orang yang paling ikhlas imannya, orang yang paling kokoh keyakinannya, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berjasa dalam agama Allah, orang yang paling menjaga Rasulullah SAW, orang yang paling peduli kepada Islam, orang yang paling baik persahabatannya, orang yang paling banyak keunggulannya, orang yang paling utama kepulauannya, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling dekat wasilahnya, maksudnya pendekatannya kepada Allah SWT, orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW pada akhlak dan perilakunya, orang yang paling mulia kedudukannya, paling tinggi di sisi beliau, paling mulia di sisi beliau. Semoga Allah membalasmu atas kebaikanmu kepada Rasulullah SAW dan kepada Islam dengan balasan yang terbaik. Perlu kita tahu ikhwah, pada saat jenazah Abu Bakar diletakkan ini, orang-orang pada kumpul semua nih, dengan Ali lagi berbicara, ini berbicara di depan jenazahnya Abu Bakar, dan orang semua dengar. Jadi orang semua terdiam mengikutinya. Engkau membenarkan Rasulullah SAW pada saat orang-orang mendustakan beliau. Di sisi beliau engkau ibarat penglihatan dan pendengaran. Allah Ta'ala menamakanmu dalam kitabnya As-Siddiq, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33. Jadi dari riwayat ini ulama mengambil pendapat bahwasanya memang istilah Siddiq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, sebagaimana firman Allah ini, a'udzubillahi minasyaitonir wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya. Ayat ini turun kepada Abu Bakar. Engkau memberikan hartamu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat orang-orang menahannya. Engkau menyertai beliau dalam bahaya pada saat mereka memilih untuk duduk. Engkau adalah sahabat beliau yang paling mulia dalam kondisi sulit. Engkau adalah satu dari 2 orang ketika keduanya dalam gua. Engkau adalah orang yang menerima ketenangan, kawan beliau dalam hijrah, khalifah beliau dalam agama Allah dan umatnya, khalifah terbaik ketika mereka murtad. Maka engkau menunaikan tugas yang tidak dilakukan oleh khalifah seseorang nabi pun. Engkau berdiri tegar ketika orang-orang melempeng, engkau maju ke depan ketika mereka diam, engkau kuat ketika mereka lemah, dan engkau berpijak di jalan Rasulullah SAW ketika mereka menjauh. Engkau seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, lemah badanmu namun kuat dalam agama Allah Ta'ala, bertawadhu dalam dirimu namun agung di sisi Allah, mulia di mata manusia dan besar di sisi mereka. Tidak seorang pun mereka memiliki celah untuk mencelahmu, tidak seorang pun memiliki peluang untuk merendahkanmu, tidak seorang makhluk pun memiliki keistimewaan di sisimu. Orang yang lemah lagi rendah, ya, di sisimu adalah orang yang kuat lagi mulia, dan sehingga engkau mengembalikan haknya. Dan orang yang dekat dan orang yang jauh serta orang yang kuat di sisimu, orang yang kuat adalah lemah di sisimu sampai engkau mengambil hal-hal yang benar darinya. Orang yang paling dekat kepadamu adalah orang yang paling taat dan takwa kepada Allah.
Urusanmu adalah kebenaran, hidupmu dipenuhi dengan kejujuran dan kelembutan, ucapanmu bijak dan mengarah, perintahmu lembut lagi tegas, pendapatmu adalah ilmu dan tekad yang kuat, agama menjadi lurus denganmu, iman menjadi kuat dan perintah Allah terangkat denganmu. Demi Allah, engkau melangkah jauh mendahului kami, engkau telah membuat lelah orang-orang setelahmu dengan sangat, engkau beruntung meraih kebaikan dengan nyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ridho kepada ketetapan Allah, kami menerima keputusannya. Demi Allah, kaum muslimin tidak ditimpa musibah setelah Rasulullah SAW seperti musibah kematianmu. Bagi agama engkau adalah penopang, penjaga dan pengayom. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkanmu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak menghalangi kami dari pahalamu, tidak menyesatkan kami sesudahmu. Orang-orang yang diam, orang-orang semua pada diam sampai Ali menyelesaikan kata-katanya, kemudian mereka menangis sampai suara mereka terdengar. Mereka semua berkata, engkau benar wahai Ali. Ini disebutkan dalam Al-Matalibul Aliyah, dan khabar ini sahih disebutkan juga di dalam Ziyadatu Musnad Musadda, dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Inilah ikhwas sekalian dan akhwat, kehidupan seorang figur yang harusnya dijadikan idola bagi kaum muslimin, orang yang sudah jelas berhasil dalam usahanya, rumah tangganya, bersosialisasi dalam masyarakat, bahkan menjadi pemimpin negara. Dan dia adalah orang-orang yang betul-betul kokoh ya dalam berpegang pada agama ini karena satu masalah, sidq. Beliau adalah orang yang meyakini ini adalah kebenaran dan tidak pernah ragu serta menjalankannya. Tidak perlu ditambah dan dikurangi dengan ajaran-ajaran yang lain. Allahu a'lam. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana berpisahnya dengan Umar radhiyallahu anhu. Artinya kematian beliau, gitu kan. Ditulis oleh penulis sini dikatakan saatnya untuk berpisah. Ya. Umar bin Khattab sering kali berdoa, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Beliau selalu mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahadah, mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu, ya, di Madinah maksudnya. Maka pada saat itu Hafsah berkata, wahai ayahku, bagaimana bisa Allah menyatukan keduanya? Anda ingin mati syahid, tapi mati syahidnya di kota Nabi. Sementara waktu itu Madinah menjadi ibu kota Islam yang sangat kuat, mustahil bisa diserang. Pasukan Islam sudah menyebar kemana-mana, Persia sudah runtuh, sebagian besar wilayah Romawi sudah runtuh. Jauh sekali orang-orang kalau mau menyerang Madinah. Bukan seperti di zaman Nabi SAW yang masih dekat, orang Mekah, suku-suku Arab masih ada yang belum masuk Islam. Ini sudah habis semuanya, gitu kan. Maka Umar mengatakan, ya'ti bihallah insya Allah akan datangkan kalau Allah mau. Ya, betul. Ya, beranjak daripada kisah ini, beranjak daripada doa ini, maka ada sebuah ya, kisah yang harus diketahui, bahwasanya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, salah satu waktu itu gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di Irak, dalam sanad yang sahih, menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya memiliki seorang budak. Budak ini bernama Abu Lu'lu, gitu, orang Majusi. Orang ini mahir, bisa buat senjata, bisa buat pedang, bisa buat perisai, bisa buat macam-macam. Bahkan dia bisa membuat alat yang untuk mengalirkan air. Orangnya pintar sekali. Izinkanlah dia masuk ke Madinah, wahai Amir Mu'minin. Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan orang-orang yang belum masuk Islam itu masuk ke Madinah. Kalau sudah masuk Islam lain. Kalau belum masuk, itu belum masuk Islam, gitu kan? Dimasukkan untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Dan Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua, Mughirah bin Syu'bah terus mendesak sampai akhirnya Umar bin Khattab izinkan. Waktu itu Mughirah bin Syu'bah meminta bayaran dari budaknya ini setiap hari kalau nggak salah 100 dirham pembayaran dari hasil kerjanya, gitu kan. Maka dia pun datang, Abu Lu'lu, kepada Umar mengatakan, wahai Amir Mu'minin, ini Mughirah menyiksa saya, banyak yang diminta 100 dirham, padahal 100 dirham kecil untuk hasil dia. Kata Umar, 100 dirham kecil dari pendapatan kamu yang kamu lakukan. Begitu banyak pendapatan yang didapatkan, bisa masuk sampai ribuan dirham dalam sehari, maka itu kecil sekali. Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab, dan ini awal masalah. Maka dia pun akhirnya setiap kali ketemu Umar marah, kesannya kayak marah gitu. Ya, kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia? Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya sedang mempersiapkan sesuatu, wahai Amir Mu'minin, untuk Anda yang umat Islam tidak akan lupakan, gitu kan? Orang-orang tidak paham waktu itu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya, kayaknya hamba saya ini sedang mengancam saya. Dia berusaha untuk membunuh saya. Ya, akhirnya dia membuat pisau khusus yang sangat kuat dan bermata dua.
Dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid, waktu itu menjelang sholat duhur, dan dia pun menyelip masuk di saf, dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu, terutama di sisi kanan kiri masjid. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang ya Umar bin Khattab, dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu majma'in. Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk dan sempat terdengar suara mengatakan, Umar mengatakan, aku telah dibunuh oleh anjingnya Majus, maksudnya si Abu Lu'lu' itu. Lalu Umar bin Khattab jatuh dan Abu Musa yang mendekati Umar, lalu Umar memegang tangannya sambil berkata, ya lanjutkanlah sholat wahai Abu Musa, jadi imamlah kamu. Kemudian Abu Lu'lu' ini karena panik, dan di sekitar Umar yang di saf-saf yang dekat tahu kalau dia sedang menusuk, maka dia berusaha menusuk semua orang yang di sekitar dia, sampai dia melukai 13 orang, dan 3 orang sempat mati terbunuh bersama Umar, tentunya mati syahid nanti berempat gitu kan. Tapi 3 orang ini mati di masjid, yang 10 orang luka parah gitu. Nah pada saat ada lihat kejadian tersebut, sahabat sudah tahu kalau ini orang membunuh Amirul Mukminin, menusuk, maka dia melemparkan jubahnya ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin. Pada saat itu dia tahu dia akan mati, lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke lehernya sendiri. Meninggallah Abu Lu'lu' ini, dalam kisah sahih ini disebutkan. Dan ini yang luar biasanya, semoga Allah berikan hidayah ya. Kita tetap masih mendoakan. Di Iran sekarang ini dibangun sebuah kuburan, dinamakan kuburannya Abu Lu'lu'. Ya, dan dianggap Abu Lu'lu' seorang pahlawan orang-orang Syiah itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ya, pembunuh Amir Mukminin yang terkenal dengan kesolehannya, jaminan surga dari Nabi SAW, berapa banyak hadis yang kita sebutkan. Lalu mereka bangga, dan pernah saya punya cuplikannya dalam bahasa Arab. Mereka melantunkan bahasa Arab, orang-orang Persia itu mengatakan, artinya begini, ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lu'lu' di hari kiamat, naudzubillah, boleh termasuk bersama-sama di neraka gitu, karena berhasil membunuh Umar yang mereka anggap orang kafir. Ini berbahaya sekali, subhanallah gitu. Jadi begitu kisahnya. Maka Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kisahnya panjang lebar, saya ringkaskan. Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, coba lihat siapa yang menusuk saya. Waktu itu mereka belum tahu, masih simpang siur beritanya gitu kan. Sahabat-sahabat di kiri kanan saf masih mengatakan subhanallah, subhanallah. Mereka nggak tahu, karena suara Umar tiba-tiba hilang gitu. Maka pada saat itulah Abu Musa meninjau mengatakan, yang membunuh anda adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'. Maka Umar pun mengatakan semoga Allah membunuhnya. Kata Abu Musa, sudah mati Amir Mukminin, dia bunuh dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata tusukannya sangat keras. Dari belakang di sisi kanan perut itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan, sehingga pada saat ditusuk, dan memang dia niat membunuh, ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi lubang dari belakang sampai ke depan. Dan pada saat itu beberapa sahabat dan tabi'in sempat membawakan minuman kepada Umar bin Khattab. Ada yang membawa air kismis, ada yang membawa juga susu unta. Dan pada saat diminum, maka keluar dari sisi lubang perutnya. Dan dipanggil pada saat itu ada seorang tabib yang jelas sekali ya mengetahui masalah dan mengatakan kayaknya Amir Mukminin sudah tidak tertolong lagi. Umar pun mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya. Subhanallah, setiap orang yang dekat dengan Allah sebelum meninggal dunia, kita dengar kisah Abu Bakar yang lalu, ini kisah Umar, nanti kita dengar juga kisah Uthman, kisah Ali, sahabat-sahabat yang mulia nih yang dekat sama Allah. Sebelum meninggal, Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal ya. Jadi mereka sempat mengembalikan amanah, mereka sempat memberikan wasiat, mereka masih sempat menasihati, mereka masih sempat menunjuk khalifah setelahnya. Banyak hal yang dilakukan gitu kan. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berbicara, kalau saya mati gitu kan, maka kuburkanlah saya ya. Dan mintalah, dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama 2 sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, saya masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan, wahai Amir Mukminin, Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur. Aisyah pun menangis mendengar berita Umar, lalu berkata, semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ, tapi aku akan izinkan untuknya. Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, Umar berkata waktu disampaikan, apa beritamu? Abdullah bin Umar mengatakan, Ummul Mukminin mengizinkan. Kata Umar, segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati, sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah,
tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan Ummul Mukminin, kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman kaum muslimin umumnya, gitu kan. Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama adalah sempat Umar bin Khattab pingsan. Waktu itu di sebelah Umar yang paling dekat adalah Abbas, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib yang waktu itu mertua Nabi, mertuanya Umar bin Khattab, dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali dan sahabat-sahabat Nabi semuanya mulia. Tidak pernah kita mencaci maki mereka, gitu kan? Beda dengan kaum Syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat. Ini berbahaya sekali, gitu. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka, apalagi mengkafirkan sahabat. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya muslim, maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka, siapa yang lebih berhak, ya, pengucapnya atau penerimanya. Jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa. Tentu saja orang biasa yang terkena dalam masalah ini. Ali berkata, ya, pada saat itu Umar pingsan, terdengar azan. Lalu Abbas berkata, bagaimana nih kepada Ali? Amir Mu'minin lagi pingsan. Kata Ali, ada rahasianya. Lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata, As-salat ya Amiral Mu'minin, As-salat ya Amiral Mu'minin, 3 kali. As-salat ya Amiral Mu'minin, 3 kali. Salat wahai Amir Mu'minin, 3 kali. Tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan, perutnya ini lubang dari belakang ke depan, ya, terbangun lalu mengatakan, iya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Sholat membangunkan dari pingsan, subhanallah, ya. Kita kadang-kadang hanya kena tidur malam, sudah lama tidurnya, ranjangnya enak, nggak bisa bangun dengan azan, kupingnya dikincingi sama setan, gitu kan. Tapi kalau ini enggak, radhiyallahu anhu, bangun dalam kondisi pingsan, bisa bangun hanya dengan meninggal sholat karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur pingsan, tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang mau terbit matahari. Lalu Umar bangun. Kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka, sudah Amir Mu'minin. Lalu Umar mengatakan, iya, tidak ada, ya, bagian yang boleh dihormatin, diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat. Maka terjadilah pada saat itu Umar bin Khattab pun sholat subuh sendirian sambil duduk. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, pada saat beliau sakit keras, maka datanglah orang-orang yang mendoakan, mengatakan Amir Mu'minin, adalah utusan, adalah pendamping Rasulullah SAW, adalah ini, dipuji-pujilah Umar bin Khattab. Selalu menepis, jangan katakan itu, terus begitu. Sampai ada seorang anak laki-laki berkata, wahai Amir Mu'minin, bergembiralah dengan berita gembira dari Allah kepadamu, persahabatanmu dengan Rasulullah SAW. Itu sudah satu nilai. Perjuanganmu, ya, perjuanganmu dalam Islam yang telah engkau ketahui. Kemudian engkau memimpin dengan adil, kemudian engkau meraih syahadah, mati syahid sekarang. Lalu Umar menjawab, aku berharap semua itu tidak ada sambutannya denganku. Artinya jangan sampai aku merasa bangga dengan itu. Lalu, ya, untuknya beliau mengatakan, dan akhirnya aku lepas dari tanggung jawabku, atau aku akhirnya tetap bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Lalu pada saat anak muda itu mau keluar, ternyata anak muda ini bajunya menutupi mata kakinya. Dan ini riwayat jarang sekali disebutkan. Sebenarnya riwayat ini riwayat sahih, ya, yang menyebutkan tentang dilarangnya laki-laki untuk isbal, menutup mata kakinya dengan celananya, dengan pakaiannya. Ini masuk dalam bab isbal sebenarnya. Lalu Umar melihat ternyata sarungnya, pakaiannya laki-laki anak muda itu menyentuh tanah, menutup mata kakinya. Lalu Umar berkata, panggil anak muda itu ke sini. Dipanggil kembali. Lalu Umar dalam kondisi sudah mau meninggal, lemah, masih bisa menasihatin orang lain. Apa yang dia katakan? Ya ibna akhi, irfa' thawbak fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Wahai keponakanku, ya, biasanya orang dalam agama kita ini, kalau ada seseorang anak muslim lebih muda, ya, kita bisa mengatakan wahai anak saudaraku, ya, kalau kita biasa mengatakan keponakan karena ayahnya kan saudara kita dalam Islam, ya, biasa dikatakan gitu, ya ibna akhi, gitu kan. Angkatlah pakaianmu, karena itu akan lebih awet bagi pakaianmu, tidak mudah kotor, ya, tidak bisa menjatuhkan kamu, karena kalau panjang bisa menjatuhkan, bisa keinjak dan seterusnya, dan itu lebih bertakwa kepada Rabbmu.
Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku berkata kepada Umar, bergembiralah, engkau akan meraih surga. Sungguh engkau telah menyertai Rasulullah dalam waktu yang lama. Engkau memegang urusan orang-orang beriman. Engkau bersikap tegas dalam menunaikan amanah. Umar berkata, adapun berita gembira surga yang engkau katakan kepadaku, demi Allah, seandainya aku mempunyai dunia dengan segala isinya, niscaya aku akan menjadikannya sebagai tebusan untuk menghadapi ketakutan besar yang ada di hadapanku sebelum aku mengetahui berita itu. Maksudnya aku akan belum bisa aku mengatakan itulah pegangan, itu jadikan pegangan surga itu, walaupun sudah dijamin oleh Nabi SAW. Kalau seandainya aku punya dunia dan seluruh isinya, aku akan jadikan sebagai tebusan agar bisa mendapatkan surga itu. Adapun ucapanmu bahwasanya aku telah memegang urusan umat Islam, demi Allah aku berharap bahwa hal itu tidak ada sambutannya denganku, untung ruginya tidak ada hubungannya denganku. Adapun yang engkau katakan bahwa aku telah menyertai Nabi SAW, maka hal tersebut benar. Hal tersebut benar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Imam Az-Zahabi juga mengatakan, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhum ajmain, kepala Umar berada di pangkuanku pada saat beliau sedang tertusuk, ya. Lalu ia berkata, letakkan pipiku di tanah, kata Umar. Lalu aku meletakkannya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajmain. Dia berkata, celaka bagiku dan celaka bagi ibuku jika Rabbku tidak merahmatiku. Artinya betul-betul kecelakaan, ya, luar biasa kalau sampai aku tidak, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sempat sebelum meninggal juga memberikan wasiat kepada, beliau mengatakan, aku berwasiat kepada khalifah yang datang setelahku, berbuat baik kepada muhajirin angkatan pertama, karena mereka lah orang-orang yang telah masuk Islam di awal, ya, dan memberikan hak-hak mereka, menghormati mereka. Yang kedua, aku berwasiat kepada orang-orang Ansar yang telah memperjuangkan dan menjual seluruh harta dan jiwa mereka untuk agama. Lalu berbuat baiklah kepada rakyat-rakyat di kota-kota dan di desa-desa, karena mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Berbuat baiklah kepada orang-orang Badui, karena mereka adalah orang-orang asli muasal orang Arab dan penopang Islam. Serta aku juga mewasiatkan berbuat baik kepada zimmah, ahli zimmah, orang-orang kafir yang di bawah naungan pemerintahan Islam, karena, ya, hak mereka harus dipenuhi sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Ada beberapa pujian sahabat-sahabat, ya, yang kita akan sebutkan poin-poinnya sebelum disebutkan kematian beliau radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab, dan ini pada saat menjelang Umar bin Khattab sakarat dan meninggal dunia, dan beliau meninggal disebutkan dalam banyak athar sangat muda. Tiba-tiba saja beliau setelah memberikan wasiat tadi tentang khalifah setelahnya, lalu beliau menutupkan mata dan beliau meninggal dunia seketika pada saat itu. Tidak ada sesuatu yang melihat itu berat, susah, nggak ada seperti itu. Lalu pada saat itulah puji-pujian harum dari para sahabat datang kepada beliau. Jadi semenjak mereka lihat Umar sudah mulai melemah, sudah mulai ada puji-pujian yang keluar sampai beliau, ya, dimakamkan. Yang pertama, Abu Wail menyebutkan rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada kami, dia menyampaikan berita kematian Umar kepada kami. Aku tidak melihat hari yang banyak tangisan dan kesedihan daripada hari itu. Kemudian Abdullah berkata, demi Allah, jika aku tahu bahwasanya Umar menyukai anjing, niscaya aku akan menyukainya. Maksudnya saking fanatiknya dengan Umar dan pendapatnya radhiyallahu anhu majma'in. Umar bin Khattab selalu benar, dan ini disebutkan, ya, dinukil 195 dan dalam buku Ar-Riyadun Nadhirah, ya. Kemudian Hudzaifah juga berkata, ini kisah atau ungkapan yang kedua, bahwa dia berkata pada hari kematian Umar, pada hari ini kaum muslimin meninggalkan sebuah sisi pagar Islam, artinya kehilangan pagar benteng mereka. Abdullah bin Abbas juga berkata, Hudzaifah juga berkata di statement yang lain, Islam pada zaman Umar seperti seorang laki-laki yang melangkah maju. Dia tidak bertambah kecuali dekat. Tetapi ketika Umar terbunuh, maka seorang laki-laki itu seperti mundur. Artinya, waktu Umar datang, Islam terus maju, mengekspansi sampai kemanapun, dikenal oleh orang. Waktu Umar meninggal, seakan-akan Islam yang berbentuk seperti orang itu mundur, gitu kan? Seakan-akan mundur. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengikuti langkah-langkah Umar. Abdullah bin Abbas berkata dalam kisah yang lain atau pendapat beliau, ditanya kepada beliau, apa pendapat anda tentang Umar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati Abu Hafs, maksudnya Umar. Hafs ini anak pertamanya Umar, laki-laki. Demi Allah, dia adalah pembela Islam, pengayom anak-anak yatim, tempat tinggal tempat tinggal iman.
sumber kebaikan, penyantun orang-orang lemah, benteng bagi para khalifah, kokoh dalam kebenaran, suka membantu orang lain, menegakkan hak Allah dengan sabar dan berharap pahala kepada Allah sehingga agama ini tegak. Dia telah memperlebar wilayah kaum muslimin, mengingat Allah SWT di atas bukit dan daratan, memuliakan Allah dalam keadaan senang dan susah, bersyukur kepadanya di setiap waktu, maka Allah akan menimpakan penyesalan kepada siapa saja yang membencinya sampai hari kiamat. Abdullah bin Abbas adalah ahli bait, gitu kan? Anaknya Abbas, dan ini juga status statement yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas yang disampaikan oleh beliau, siapapun yang membenci Umar maka Allah akan menimpakan penyesalan kepadanya sampai hari kiamat. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, Ahlul Bait juga mengatakan, aku adalah tetangga Umar bin Khattab, aku tidak melihat seseorang yang lebih baik daripada Umar. Malamnya adalah sholat, siangnya adalah puasa, dan menunaikan seluruh keperluan masyarakat. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata pada saat meninggalnya Umar bin Khattab, dan dinukil oleh Abdullah bin Abbas, semua adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Berarti mereka sangat menghormati Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ali berdoa, berkata, Ali mendoakan Umar agar Allah merahmatinya. Kata Abdullah bin Abbas, dia berkata, engkau tidak meninggalkan seseorang di mana aku lebih menyukai bertemu Allah dengan amalan seperti amalanmu, hai Umar. Demi Allah, aku sudah mengira bahwasanya Allah akan menjadikanmu bersama sahabatmu, karena aku sering mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku sering mendengar, kata Ali radhiyallahu anhu majma'in, Nabi SAW bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi ini jelas statement Ali radhiyallahu anhu mengatakan wajar kalau kamu dikubur bersama Nabi SAW dan Abu Bakar. Abdullah bin Abbas juga berkata, perbanyaklah mengingat Umar, karena jika kalian mengingatnya, niscaya kalian akan mengingat keadilan. Jika kalian mengingat keadilan, niscaya kalian akan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini statement yang sangat luar biasa. Dan seperti kita tahu ikhwan dan akhwat sekalian, sampai sekarang subhanallah, kita pada saat dari tadi kita mengisahkan Umar, saya yakin berapa persen pun itu jumlahnya, ya kalau memang Allah mudahkan sampai full, alhamdulillah, bisa semaksimal mungkin 90-100% kita bisa mengambil pelajaran, sangat baik. Berapa persen pun tadi waktu kita dengarkan kisahnya, yang terlintas adalah seorang sosok yang sangat kuat, tegar, dari orang yang tidak baik menjadi orang yang sangat baik, dari orang yang akhirnya orang yang jadi pemimpin dan menjadi orang yang sangat adil dalam pemimpinannya, orang yang sangat berani, orang yang sangat sayang dengan masyarakatnya, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat wara'. Banyak sekali kelebihan beliau radhiyallahu anhu. Dan dengan membaca kisah beliau, kita akan bertambah iman. Baru membaca kisahnya, bagaimana dengan dia sendiri yang sudah hidup pada masa itu radhiyallahu anhu. Dan saya tutup ikhwas sekalian, ini tentu tambahan kisah saja. Ini setelah Umar bin Khattab meninggal lalu dikuburkan, sebelum beliau meninggal, beliau sempat dikatakan oleh beberapa sahabat, tunjuklah wahai Amir Mu'minin siapa yang akan menggantikan Anda. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya tidak berani menunjuk siapapun kecuali saya harus mengumpulkan 6 orang yang tersisa dari ahli, dari orang yang dijamin masuk surga. Maka kumpulkanlah pada saat itu ada Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, dan Sa'ad. Dikumpullah 6 orang ini. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, kumpullah mereka ini. Lalu Umar memanggil mereka ke dalam rumahnya Umar, lalu Umar berkata, ini ada kamar saya. Ini kamar sering saya gunakan untuk kebutuhan muslimin. Berkumpullah kalian di dalam kamar ini dan musyawarahlah agar ada orang di antara kalian yang bisa menggantikan saya setelah saya meninggal. Dan ingat, wahai Abdurrahman, kau jadi pimpinannya. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah ada satu khalifah. Kalau enggak, kalian berenam saya penggal lehernya. Umar bin Khattab nunggu depan kamar itu dalam kondisi beliau luka parah nih, gitu kan. Lalu masuklah 6 orang itu bermusyawarah di dalam ini subhanallah, ke-6 sahabat ini saling memuji. Yang satu memuji fadilah yang satunya. Rasulullah SAW selalu tentang kamu begini. Utsman memuji Ali memuji Talha memuji Zubair, terus begitu. Sampai hadis-hadis banyak disebutkan tentang fadilah masing-masing. Terakhir terkerucut dari 6 orang, 2 orang, Utsman dan Ali. Dan akhirnya Utsman bin Affan unggul dengan 2 buah hadis. Tentang hadis Allah malaikat malu dengan Utsman, dan juga tentang jaminan Nabi SAW surga kepada Utsman setelah membiayai perang Ushrah.
Baik, akhirnya mereka mengatakan Utsman kok tidak bisa mengelak. Utsman pun akhirnya mengatakan baiklah. Keluar dari kamar, Umar tanya, bagaimana keputusan kalian? Kata mereka, kami sudah menunjuk Utsman bin Affan karena kelebihan hadis Nabi SAW tentang dia. Kata Umar, alhamdulillah. Setelah itu Umar pun meninggal dunia. Jadi ini fadilah yang Umar radhiyallahu anhu lakukan. Ada sebuah kisah yang saya tutup dengan kisah ini, sebenarnya tidak berhubungan dengan kematian Umar, tapi saya sempat mendengarkan kisah ini dari salah satu masyayikh ya, yang beliau sampaikan dalam kasetnya. Saya tambahkan saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat senang kalau sudah selesai urusan pemerintahan diurus, beliau sering duduk di masjid dan menunggu kalau ada orang yang mengeluh lagi, atau beliau mendengarkan kisah-kisah unik. Satu waktu ada orang yang datang, dan ini kisah membuat Umar bin Khattab menangis dan tersentuh secara imaniyah. Dan ini juga syekh yang menyampaikan sampai menangis. Saya lihat cuplikan itu, beliau menangis mendengar kisah ini sambil berdoa kepada Allah seperti doanya laki-laki yang akan diceritakan dalam kisah ini. Umar bin Khattab sering kali duduk atau menunggu orang, lalu kemudian dia punya seseorang yang selalu mendampingi dia. Ini tidak disebutkan dalam kisah ini siapa dia. Biasanya Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf atau Abdullah bin Abbas. Tiga sahabat ini sering mendampingi Umar radhiyallahu anhu di samping kanan atau kirinya. Lalu masuklah dua orang dalam masjid waktu itu, kembar, persis sama, bajunya sama, ya. Semua penampilannya sama, rambutnya, alisnya, kulitnya, tinggi badannya, paras wajah, poster tubuh sama semua, nggak ada bedanya. Seperti orang kembar gitu. Tapi kembarnya ini luar biasa uniknya, itu semua sama. Lalu Umar bertanya kepada orang di sebelahnya, siapa orang ini, dua orang itu? Yang di sebelahnya bilang kepada Umar, itu Amir Mukminin, ayah sama anaknya. Umar kaget. Umar mengatakan, ayah sama anaknya, seperti seakan-akan saudara kembar. Jadi hampir sama, rambutnya sama-sama, dia masih hitam, masih muda rambutnya si ayah ini gitu. Kondisi fisiknya masih sama dengan anaknya. Lalu Umar yang angkat suara mengatakan, ajaban ma ra'aitul yaum, sungguh mengagumkan apa yang saya lihat hari ini. Lalu mengarahkan pandangan beliau ke ayahnya si anak tadi yang anda jalan di depan. Lalu ayahnya mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau anda mendengar kisah anak saya ini, dia lahir dari rahim ibunya sementara ibunya di kuburan, anda lebih kaget. Kata Umar, anak ini lahir di kuburan dari ibunya yang sudah mati? Kata ayahnya, iya Amir Mukminin, begini ceritanya. Umar bilang, ceritakan saya rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dia bilang, begini cerita Amir Mukminin, saya waktu ibunya anak ini masih hidup di Madinah, masyarakat Madinah, orang-orang dari Ansar ini. Dia bilang, saya waktu ibunya masih hidup anak ini, sempat waktu hamil pertama, anaknya cuma satu, lagi hamil 3 bulan, ya. Saya kemudian punya hajat, ingin keluar dari kota Madinah, ingin pergi. Dan zaman dulu orang kalau mengadakan perjalanan jemaah sekalian itu menganggap dirinya sudah bisa kembali, bisa enggak. Karena kalau perjalanan bisa dirampok tengah jalan, bisa mati, bisa enggak kembali. Sekarang masih ada, mungkin bisa beli tiket pulang pergi, atau kalau meninggal ada informasi yang sampai ke keluarganya. Zaman dulu enggak. Maka orang kalau sudah pamit mau pergi jihad, mau pergi bisnis, maka itu dianggap oleh keluarganya sudah meninggal. Dia bilang, istri saya pun melarang saya, meminta jangan pergi, ya. Padahal ini saya sudah harus pergi. Maka saya pun mengetahui kalau istri saya ragu karena masalah anaknya. Lalu saya memegang perut istri saya sambil mengatakan, ya Allah, saya mengamanahkan anakku yang ada di rahim atau di perut istriku ini, jagalah ya Allah. Lalu dia bilang, saya pun pergi. Setelah saya pergi, saya kembali 6 atau 7 bulan setelah itu. Jadi pas waktu melahirkan istrinya dia balik. Pada saat saya tiba di rumah saya waktu maghrib, kemudian saya coba ke rumah saya, tidak ada orang. Saya kemudian mendatangi kerabat-kerabat saya terdekat yang ada di Masjid Nabi. Saya tanyakan mana istri saya, mereka bilang istrimu sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Maka saya pun ya sholat isya, dan saya setelah isya mau pulang ke rumah saya dan mengunjungi beberapa kerabat istri saya untuk menyampaikan takziahnya, gitu kan. Kemudian saya lewatin Baqi dan saya bilang pada teman-teman saya dan kerabat saya, mana kuburan istri saya? Ditunjuklah. Dia bilang, begitu saya lewat dekat kuburan istri saya, di atas kuburan istri saya ada asap keluar, asap, banyak sekali asap itu. Lalu kemudian saya bilang, apa ini? Kata keluarganya dan teman-temannya, ini terjadi dari semenjak kami masukkan istrimu di kuburan 2 minggu lalu. Setiap hari keluar asap, setiap hari. Kami juga nggak tahu apa. Kata suaminya apa? Demi Allah, saya tidak tahu dari istri saya ini kecuali kebaikan. Orangnya baik sekali, patuh pada suami, sholatnya terjaga, puasanya terjaga. Nggak mungkin ini keburukan. Pasti Allah tunjukkan kebaikan. Dia bilang, lalu tergeraklah hati saya Amir Mukminin untuk menggali kuburan istri saya. Waktu saya gali, saya temukan anak saya ini berada di bawah rahim istri saya yang sudah mati, gitu
gitu kan. Ada di situ, hidup. Dan terdengar suara, dia bilang, saya tidak tahu dari mana yang berbunyi, wahai fulan, dipanggil namanya orang ini, wahai fulan, ambillah anakmu yang kau telah jadikan amanah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amir Mu'minin menangis, Umar dan orang ini menangis sambil berkata, wahai Amir Mu'minin, demi Allah, saya sangat yakin kalau seandainya waktu itu saya juga memegang pundak istri saya dan saya katakan, ya Allah, saya amanahkan istri saya pegang tembok rumah saya dan saya katakan, saya amanahkan tembok rumah ini, Amir Mu'minin, ya Allah, maka saya yakin istri saya masih Allah panjangkan umurnya. Tapi ya Amir Mu'minin, saya cuma mendoakan anak saya, dan inilah anak saya yang Anda anggap unik tadi itu. Maka ini pelajaran juga besar. Bagaimana kita bisa ambil bahwasanya orang melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam segala kehidupannya, gitu kan? Nah, ini sangat bermanfaat. Selalu berdoa, ya Allah, saya mengamanahkan istri saya, anak saya, diri saya, harta saya, ilmu saya, apa yang saya miliki kepadamu ya Allah. Maka Allah SWT akan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala.